sore hari ini Allah masih panjangkan usia kita, masih sehatkan badan kita, Allah masih beri kita peluang melanjutkan amal-amal soleh kita. Semoga Allah menerima dan lipat gandakan pahalanya. Nabi kita mengatakan nikmatan maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu sehingga tidak memaksimalkan dua nikmat itu untuk kebaikan. Pertama, nikmat sehat. Alhamdulillah hadir di sini dalam keadaan sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang. Kalau tidak karena dua nikmat itu, kita tentu tidak berada di sini. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau teladan kita dalam segala kebaikan. Semoga Allah memudahkan kita mengikuti syariat dan bimbingannya dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sudah selesaikan membahas tentang ayat ghaddul basar bagi laki-laki. Bagaimana laki-laki sepatutnya untuk menahan pandangan sesuai dengan arahan dari Allah di surat An-Nur ya, ayat ke-30. Kita lanjutkan untuk yang perempuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليؤلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Kita selesaikan satu saja insyaAllah ya. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman. Untuk apa? Agar mereka menundukkan pandangannya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna, dan memelihara kehormatannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam
mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Itu terjemahannya. Pertanyaannya adalah, perlu jugakah perempuan menundukkan atau menjaga pandangannya? Kemarin laki-laki, ya, Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, la tatba'in nadrata an-nadrata. Wahai Ali, jangan kamu iringi penglihatan dengan penglihatan berikutnya. Ya, sudah dipandang lalu sudah berkedip matanya, sekali lagi, gitu. Kata Nabi, jangan. Fa innalakal ula, yang pertama boleh jadi ya hadiah atau apalah namanya, enggak apa-apa yang pertama. Walaisa, tapi yang kedua tidak lagi. Dia bisa jadi bahaya kalau terus diulangi. Bahkan sahabat Fadl Ibnu Abbas di sebuah perjalanan bersama Nabi, lalu tak sengaja melihat perempuan. Maka Nabi memutar wajahnya sehingga tidak melihat ke wajah perempuan tersebut. Nah, ini hampir tidak bisa sekarang kita amalkan seperti di masa Nabi. Karena tidak ada ruang sekarang ini kecuali sini ada laki-laki, ini perempuan, ada laki-laki. Hampir nggak ada ruang yang steril. Cuma perlu, ya, ini ayat Quran, tentu nggak bisa dikatakan tidak bisa diamalkan. Kita amalkan semaksimal yang kita bisa, ya. Laki-laki tentulah Ustaz, banyak mungkin godaannya, banyak mungkin ya macam-macamnya gitu, bisikan-bisikannya. Apakah itu tidak ada pada perempuan? Ya kan ya? Makanya ketika Abdullah bin Ummi Maktum, ini laki-laki buta, yang muadzinnya Nabi, Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi wakil Nabi kalau Nabi meninggalkan Madinah, itu dia menjadi wakil pemerintahan karena dia buta. Masuk ke rumah Nabi, ya, terlihatlah oleh Nabi dan dilihat juga oleh istri beliau, ya, Ummu Salamah. Kata Nabi, jaga pandangan kalian. Ini laki-laki buta, jaga pandangan kalian. Kata mereka, Ummu Salamah dan Maimunah, ya, bukankah dia laki-laki buta? Kata Nabi, iya. Bukankah kalian bisa melihatnya? Gitu kan? Dia buta, dia gak bisa melihat, tapi kalian bisa melihatnya. Maka sebagaimana laki-laki bisa terpengaruh ketika melihat perempuan, sebenarnya sama perempuan juga bisa terpengaruh melihat laki-laki. Itu normal. Yang nggak normal kalau laki-laki lihat laki-laki itu tagak tanduknya gitu ya. Atau perempuan lihat perempuan, itu penyakit. Tapi kalau laki-laki tertarik sama laki-laki, perempuan tertarik sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu nggak normal, itu penyakit. Tapi kalau dia normal lawan jenisnya, kata Nabi, menghindar, pergi dari situ, ya. Makanya kalau kondisinya seperti di masa Nabi, ya mungkin ibu-ibu semua akan di rumah gitu, ya, tidak perlu ke pasar, tidak perlu ke masjid, tidak perlu ya ke kantor. Tuh badak-badak saya kerja oleh ke salon sekali sebulan.
potong kuku gitu ya. Tapi sekarang kan dunianya berbeda. Maka ayat ini terus kita harus amalkan walaupun tidak lagi sesuai dengan konteks di masa Nabi. Ya, Nabi memang sangat kecil peluangnya laki-laki itu bertemu dengan perempuan. Ya, bahkan sekarang di Arab pun ya di masjid-masjid yang ya khusus lah ya, kalau Nabawi itu masjid umum, ya masjid di Masjid Haram itu kan terbuka, jadi bisa. Tapi kalau masjid-masjid Arab itu beda, umpamanya lantai 1 untuk laki-laki, nanti lantai 2-nya untuk ibu-ibu. Atau ini ruangan asli ya, aula masjid, nanti mungkin kanan atau kiri itu ada sayap masjid, situlah kaum perempuan. Jadi kalau ke pasar sama muhrimnya ya, sebagian masih menganut tradisi yang seperti di masa lalu ya, tapi sekarang di Saudi pun sudah sangat-sangat longgar ya, yang juga memberi keprihatinan lah, karena sudah sangat longgar. Bagaimana caranya kita menjaga pandangan? Waddul basar. Gimana caranya? Kan ini gimana caranya? Nggak mungkin kan saya tutup mata atau ibu tutup mata, kan nggak mungkin. Di sekolah juga, di kantor juga, di pasar juga, gimana caranya? Makanya ada langkah-langkah waddul basar itu. Ya, pertama kita sadari bahwa Allah itu tahu penglihatan semua kita. Jadi kita mau lihat apa, itu Allah tahu. Jangan anggap Allah nggak tahu. Dia katakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia tahu bahkan dengan mata yang berkhianat. Ke sana ya arah kepalanya, tapi dia liriknya ke sini. Begitu. Dulu kalau saya ceritakan, ada guru saat ujiannya, kaca matanya hitam, mata hitam dia begini. Dia ke sana kepalanya, mukanya, tapi dia melihat ke sini, dia ke sini. Kalau ada kawan-kawan yang curang, itu langsung panggil, ambil kertasnya, nggak boleh ujian. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia tahu mata yang berkhianat, apalagi mata yang terang-terangan. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dan yang disembunyikan oleh dada. Apa yang terletak di dalam dada kita ini? Ada perasaan apa? Ada dugaan apa? Dia Maha tahu. Ya, makanya dia katakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang punya semua yang di langit dan semua yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Kalau kalian nampakkan apa yang di dalam dada. Tadi di dalam dada saja, tapi dia berubah menjadi ucapan. Tadi dalam dada, tapi dia berubah jadi tindakan. Allah tahu. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Atau dia tetap saja di sini, gak ada kata-kata, tidak dalam bentuk tindakan, di sini aja, dugaan, lintasan pikiran, khayalan gitu ya. Itu dia tahu. Bahkan dia katakan yuhasibukum bihillah. Allah akan menghisapnya. Dan itu berat sekali. Sehingga sahabat kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita bisa menguasai yang di dalam-dalam dada ini? Tiba-tiba dia muncul kan, lihat orang lalu ada lintasan pikiran, atau ya sedang duduk-duduk tuh ada aja rencana tertentu, muncul saja dia dalam dada ini, ada dugaan lain. Makanya Allah kemudian menghapuskan ini dalam ayat yang lain ya, sehingga disebut oleh para ulama ini ayat ini dinasakh maknanya. Lafaznya masih ada, tapi perintah untuk dihisapnya itu dihilangkan. Kenapa? Karena ini di luar kontrol kita. Ucapan itu bisa kita kontrol, tindakan bisa kita kontrol, tapi lintasan pikiran, dugaan, bagaimana kita bisa mengontrolnya? Makanya Allah menasahnya, menghapus hukum ini yang tadinya yang di dalam dada pun dihisap oleh Allah. Itu hukum itu Allah hapus dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia tidak diberi beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kita nggak bisa menguasai lintasan pikiran. Tiba-tiba dia melalang buana pikiran kita. Tiba-tiba hati kita ini kemana-mana perginya.
sebelum dia menjadi ucapan, sebelum dia menjadi tindakan, itu Allah maafkan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi bagaimana caranya kita bisa tetap, walaupun hidup kita sekarang dalam kondisi ya sangat sulit ya untuk berpisah secara jarak dengan lawan jenis kita, tapi ayat ini masih bisa diamalkan. Gimana caranya? Yakinilah bahwa Allah Maha mengetahui semua yang kita lihat dan kita dengar. Jadi dengan muraqabatullah, kita sadar bahwa Allah mengawasi kita. Walaupun mata kita ke sana, itu Allah tahu. Walaupun kepala kita ke sana, wajah kita ke sana, tapi lihatnya ke kanan atau ke kiri, itu Allah tahu. Ya. Jadi yang pertama, agar ayat ini masih bisa diamalkan dalam rangka waddul basar, menjaga dan menundukkan pandangan, pastikan meyakini bahwa Allah tahu semua penglihatan kita. Yang kedua, banyak-banyaklah berpuasa. Agar jangan ya seperti Nabi katakan alaihi salatu wassalam, memandang itu anak panah di antara anak-anak panah beracun iblis. Panah beracun. Kalau panah saja mungkin sekadar ya berdarah, terluka, tapi kalau beracun itu bisa mematikan. Berbahaya karena ya dari mata bisa turun atau naik ke hati ya. Dari mata turun ke hati. Dan ketika kita kemudian wal'iyadzubillah ya meremehkannya, maka banyak rentetannya. Karena banyak maksiat terkait dengan urusan ya fahisyah itu awalnya dari pandangan. Jadi maksiat terkait dengan fahisyah ya, perzinaan, perselingkuhan, pacaran dan lain-lain itu pada awalnya adalah pada pandangan. Ya, lalu turun ke hati, lalu nanti mungkin senyum, lalu nanti kemudian janji, wal'iyadzubillah, maka mereka bertemu. Maka Nabi katakan, wahai laki-laki atau wahai anak muda, laki ataupun perempuan, ya, yang sanggup di antara kalian berumah tangga, ya berumah tanggalah. Kalau nggak sanggup, ya berpuasa. Ya berumah tanggalah, karena pada hakikatnya apapun yang kita lihat, ya kalau sudah berpasangan ya, apapun yang kita lihat di luar rumah kita sebenarnya ada di dalam rumah kita sendiri. Mau lihat kepalanya, mau lihat kakinya, mau lihat tangannya. Toh di rumah kan sama, kan orang juga kan ya, sama. Maka Nabi katakan, kalau ya kamu di luar rumah lalu ada syahwat, wal'iyadzubillah, tak tertahan sama orang lain, pulang. Karena apa yang ada pada orang lain yang kamu lihat di luar rumah itu sebenarnya ada di rumah kamu sendiri. Jadi menikah. Kalau belum sanggup menikah, maka banyak-banyaklah berpuasa. Jadi ya sadarilah bahwa ini sangat berbahaya dan hampir tidak ada orang yang bisa selamat di zaman ini, kecuali ya kita berupaya untuk memahami bahwa Allah selalu ada, ya mengetahui semua pandangan mata kita, dan ya biasakan jugalah kemudian kalau sudah mampu untuk kemudian juga berumah tanggalah, dan kalau belum mampu maka banyak-banyaklah berpuasa, ya karena puasa itu meredam gejolak, ya meredam gejolak. Makanya Nabi katakan, Allah katakan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Ya, wahai perempuan, katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman itu agar mereka juga menahan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Ya.
Jadi bukan hanya laki-laki, karena normal kalau laki-laki tertarik kepada perempuan, perempuan tertarik kepada laki-laki, itu normal. Ya, makanya harus ada batasannya agar tidak terjerumus kepada fahisyah. Ibu-ibu yang mulia, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, ya, suatu waktu bertemu dengan sahabat-sahabat lain. Kata beliau, "Man ya'khudhu minni?" Siapa yang mau mengambil dariku haula'il kalimat. Haula'il kalimat. Kalimat-kalimat berikut. Jadi ada pesan wasiat dari Nabi. Nabi tawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau mengambilnya, ya'malu bihinna, siapa yang mau mengamalkannya, au yu'allimu, atau mengajarkan orang yang akan mengamalkannya. Jadi ada pesan penting dari Nabi, tapi Nabi tidak memilih si A, si B dan si C, tapi Nabi tawarkan, siapa yang pengen mengambil ini? Ini ada wasiat, ini nasihat dari Nabi, siapa di antara kalian yang mau mengambilnya? Faqala Abu Hurairah, ana ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, aku ya Rasulullah. Ini wasiat. Ya, dulu pernah juga Nabi bertanya sama sahabat, siapa yang pagi ini begini? Abu Bakar katakan saya. Siapa yang begini? Saya. Siapa yang begini? Saya. Siapa yang begini? Saya. Kata Nabi, tidaklah berkumpul 4 amal ini dalam diri seseorang dalam satu hari, 4 amal dalam satu hari, illa wajabat lahul jannah, melainkan dia berhak mendapatkan sorga. Itu yang berinfak di pagi hari, siapa yang beri makan, ya, puasa di hari itu, beri makan orang miskin, lalu menjenguk orang sakit, lalu kemudian pergi melayat jenazah. Kata Nabi, tidaklah berkumpul 4 amal ini dalam diri seseorang di hari yang sama, illa wajabat lahul jannah, kecuali dia berhak mendapatkan sorga. Ini yang lain, nasihat lain, pesan dari Nabi. Siapa yang mau ambil ini? Ya, bukan ini hadiah. Siapa yang mau ambil, ya, pesan-pesan aku ini? Kata Nabi. Lalu ada sahabat banyak, kata Abu Hurairah, aku ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Lalu Nabi menyebutkan yang jadi kebutuhan kita itu satu, ya, satu. Apa itu? Kata Nabi, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah yang diharamkan, niscaya kamu akan menjadi sebaik-baik hamba. Jadi jauhilah yang diharamkan, niscaya kamu akan jadi sebaik-baik hamba. Ibu-ibu yang mulia, ibadah kita itu dua. Di agama ini punya dua sisi. Ada sisinya amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada sisi berikutnya adalah nahi mungkar, kemungkaran yang mesti dicegah. Maka ada perintah yang kita kerjakan. Nih, kita solat, kita puasa, kita berzakat, kita berhaji, kita silaturahim, itu ketaatan dalam bentuk perintah. Yang kedua namanya adalah tarkul muharram, meninggalkan yang diharamkan. Ini tidak kalah pentingnya. Jadi melihat yang haram itu dilarang. Sebagaimana kita diperintah untuk baca Quran, ya, dengan mata kita sendiri, kita pergi silaturahim, kita berinfak, kita salat, kita qiyamul lail, puasa dan lain-lain. Tidak kalah pentingnya adalah meninggalkan yang dilarang. Karena Umar bin Abdul Aziz mengatakan rahimahullah, laisat taqwa, takwa itu bukanlah siyamun nahar wa qiyamul lail. Ketakwaan kepada Allah itu bukanlah kalian atau kita ini puasa di siang hari lalu kita qiyamul lail di malam hari. Maksudnya adalah amal-amal sunnah.
Bukan itu ketakwaan. Bukan. Takwa itu bukanlah kalian berpuasa sunat di siang hari lalu kalian bersolat malam qiyamul lail. Bukan itu. Bukan itu. Dan mencampurkannya. Kadang solat malam, kadang qiyamul lail, kadang hari ini, kadang besok. Bukan itu. Akan tetapi kata beliau, takwa itu adalah adaul faraid. Ingat yang tadi itu maksudnya adalah amal-amal sunnah. Takwa itu bukan cerita tentang amal sunnah, bukan itu. Tapi takwa itu adalah adaul faraid, mengerjakan yang fardu. Wa tarkul maharim, dan meninggalkan yang haram. Faman ruziqa, siapa yang diberi rezeki lebih dari sekadar itu, jadi dia bukan hanya mengerjakan yang fardu dan tinggalkan yang haram, tapi ada bonus dari itu semua. Maka itu adalah khairun ala khair. Itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Jadi perintah amal soleh itu wajib kita kerjakan. Di bawah perintah itu ada namanya amal sunnah. Mana yang lebih tinggi levelnya? Meninggalkan yang haram atau mengerjakan yang sunnah? Itu dia maknanya tadi ya. Amal-amal fardu ya itu enggak ada yang bisa mengalahkan. Tapi amal-amal yang tidak dibenarkan, perbuatan yang haram, mana yang lebih besar pahalanya? Meninggalkan itu atau mengerjakan amal-amal sunnah? Mana? Meninggalkan yang haram itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan mengerjakan amal-amal sunnah. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, bukanlah ketakwaan itu adalah amal-amal sunat dalam bentuk puasa sunat dan solat sunat dan gabungan dari keduanya, tetapi adalah mengerjakan yang fardu dan meninggalkan yang haram. Kalau ada yang diberi lebih dari itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Jadi yang fardu dia tinggalkan, yang fardu dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan, ditambah dengan amal-amal sunat, itu namanya kebaikan di atas kebaikan. Makanya perhatian kita ya untuk meninggalkan yang haram itu jauh lebih besar dibandingkan dengan perhatian kita kepada amal-amal sunat. Dan ada yang anggap remeh, ya enggak apa-apalah, ini semua sudah biasa. Gimana caranya? Ini sudah lumrah. Jangan. Maka Abdullah bin Amr kata beliau, aku kembalikan 1/6 dirham. Ini mata uang masa lalu, dirham dan dinar. Dirham dari perak dan dinar dari emas. Mengembalikan 1/6 dirham karena itu haram. Jadi ada di kantong kita ini, di dompet kita ternyata haram. 1/6 dirham, 10.000 rupiah. Itu lebih baik bagiku dibandingkan dengan aku bersedekah sebanyak 100.000 dirham. Jadi kalau uang 1.000 rupiah, jadi 1/6-nya. 1/6-nya aku kembalikan karena itu haram, enggak aku makan, enggak aku nikmati, aku kembalikan. Itu lebih baik dibanding aku bersedekah 100.000 dirham. Begitu seriusnya orang-orang terdahulu meninggalkan yang haram. Bahkan Abdullah bin Mubarak mengatakan, tabi'in, ya, mengembalikan 1 dirham yang syubhat. Ini tidak haram tapi abu-abu. Ini gimana ya? Ini ada uang orang kembalian ke kita kelebih, kembaliannya 1.000. Kan kadang-kadang ada ya. Kalau dia sebut, oh enggak ada kembaliannya, ambil aja lah, itu oke, ya. Dan kadang kan diganti permen. Kalau ya ibu-ibu belanja
lalu harganya 499.000, sisa 1.000. Kan nggak dikembalikan sama orang, kan berlebih uang kita 1.000 sama dia. Ya, kata Abdullah bin Mubarak, mengembalikan 1.000 rupiah atau 1 dirham yang syubhat itu lebih baik dibanding aku bersedekah sebanyak 600.000 dirham. Jadi 1.000 rupiah dia syubhat di kantong kita, itu lebih baik dibanding buka dompetnya lalu dia bersedekah 600.000. Ambillah 600.000. Karena meninggalkan yang haram lebih utama dibanding amal sunnat. Ya. Makanya ada tabi'in mengatakan, kata beliau, az-zikru zikran. Zikir itu 2 macam. Pertama, menyebut Allah dengan lidah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 macam zikir dengan lidah. Zikir yang kedua adalah ketika ada peluang untuk berbuat maksiat, dia ingat Allah, dan ingatnya dia kepada Allah itu kemudian menghentikan maksiatnya. Itu lebih baik. Ya, lebih baik dibandingkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikir dengan lisan. Zikir yang kedua, ada peluang berbuat maksiat, itu dia ingat Allah. Zikir itu kan ingat Allah, lalu kemudian berhenti dari maksiat. Ibu-ibu, luar biasa istimewanya Nabi Yusuf. Dia punya banyak alasan untuk berbuat maksiat. Punya banyak alasan. Pertama, dia laki-laki, digoda. Jadi bukan menggoda. Laki-laki itu kan lebih agresif biasanya ya. Tapi sekarang dia digoda. Jadi 2 kali lipat sebenarnya. 2 kali lipat keinginannya, peluangnya. Karena dia lebih agresif biasanya. Sekarang laki-laki normal dia agresif, sekarang orang lain menggoda. Ini satu. Yang kedua, dia orang muda bukan orang tua. Walaupun maaf, konon saya baca ya, laki-laki itu nggak pernah ada istilah menopause. Ya, ibu-ibu ingat tuh, sudah kakek-kakek gitu ya. Laki-laki itu nggak pernah ada istilah menopause, nggak ada. Makanya, naudzubillah, ini berapa hari terakhir ya di Sumbar kita baca berita. Ya, sudah 60 tahun, sudah 65 tahun perkosa. Nah, dia tidak pernah ada istilah, ya nggak berhenti, nggak ada istilah berhenti bagi laki-laki itu. Ya, dan kata dokter, ya, duda laki-laki itu banyak kena penyakit apa? Prostat. Ibu baca. Jadi duda, prostat itu penyakitnya duda. Penyakit orang nggak punya istri itu prostat. Nah, jadi dia sekarang digoda. Laki-laki tidak digoda pun dia agresif. Sekarang dia digoda. Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, dia muda, bukan orang tua. Walaupun orang tua, di laki-laki itu tidak ada istilah, nggak ada istilah begitu bagi laki-laki itu. Nah, yang ketiga, dia jauh dari rumahnya. Jauh dari rumahnya. Banyak orang tidak bermaksiat. Kenapa? Karena ini nanti nggak enak sama ya abangnya, sama adiknya, sama tantenya, sama omnya. Banyak mata yang menyorot dia di kampungnya. Sekarang dia di kampung orang lain.
Di kampung orang lain dia digoda, dia masih muda. Di kampung orang lain bahkan, maaf ya, pintu dikunci. Pintu dikunci. Kan dia pasrah aja lah, saya akan begitu ya. Biasanya dia agresif, saya pasrah aja lah, terserah kamu lah. Dia enggak. Jadi banyak sekali alasan Nabi Yusuf untuk berbuat maksiat, tapi dia sebutkan. Apa kata dia? Ma'adzallah, ma suci, aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Ma'adzallah, ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwai, Tuhanku sebaik-baik tempat kembali. Innahu la yuflihul zalimun, tidak akan pernah beruntung orang-orang yang zalim. Yang berdosa itu pasti selalu merugi. Maka kalau ada ya, alhamdulillah, yang sangat sungguh-sungguh untuk membersihkan hartanya. Ini riba Rp1.000. Ini uang gak jelas Rp1.000. Ini gaji gak jelas Rp1.000. Rp1.000. Yang Rp1.000 dia kembalikan, yang Rp10.000 dia kembalikan, yang Rp100.000 dia kembalikan. Dan ingat, Rp1.000 dia kembalikan itu lebih baik dibandingkan dia berinfak Rp600.000. Jangan sampai, oh kalau 1.000 kita kembalikan Ustaz, kalau 100.000 enggak. 1 juta enggak, jangan begitu. Ya, berapa lagi sebenarnya infaknya? Kalau 1.000 saja itu lebih baik dikembalikan dibanding 600.000. Dia bersedekah. Kalau 10.000 berarti 6 juta. 100.000 berarti 60 juta. 100.000 dia kembalikan, itu lebih baik dibandingkan dia bersedekah sebanyak 60 juta. Makanya ingat ya, meninggalkan yang haram jauh lebih penting dibandingkan dengan beramal sunnat. Jadi laisa at-taqwa, Umar bin Abdul Aziz, bukanlah bertakwa itu ya berpuasa sunat di siang hari dan qiyamul lail di malam hari, tetapi takwa itu adalah ya menunaikan yang fardu dan meninggalkan yang haram. Apa yang lebih diberi Allah, ya, yang lebih dari sekedar mengerjakan yang fardu, meninggalkan yang sunat, itu khairun ala khair, kebaikan di atas kebaikan. Dia sudah menunaikan yang fardu, tinggalkan yang haram, lalu punya juga semangat untuk lakukan amal-amal sunat. Ini hadisnya, ya, ini syahidnya, ya. Jadi melihat yang haram, ya, yang haram dilihat itu terlarang. Nah, karena meninggalkan yang haram jauh lebih penting dibanding mengerjakan amal-amal sunnah. Dia 5 kita sebutkanlah. Yang kedua kata Nabi alaihi salatu wassalam, ini untuk Abu Hurairah, untuk kita juga. Warda bima qasamallahu, warda bima qasamallahu laka, redha atau rela dengan pemberian nikmat yang Allah berikan kepadamu, apapun bentuknya. Takun aghnan nas, maka kamu menjadi orang yang paling kaya. Kalau tadi, kalau dia tinggalkan yang haram, dia adalah hamba yang paling baik dalam mengabdi kepada Allah. Tapi kalau dia rela dengan apapun jatah yang Allah berikan kepada dia, maka dialah jadi orang yang paling kaya. Seorang sahabat namanya Abu Kilabah, asing namanya Abu Kilabah. Hijrah ya dari Saudi, dari Madinah, menyendiri tinggal ya di padang pasir di daerah Mesir. Seorang tabi'in namanya Abdullah bin Muhammad lakukan perjalanan dan lewat ke tempat itu. Tendanya sangat jelek, di tenda di padang pasir.
Tapi yang aneh adalah penghuni tenda ini, laki-laki sendiri, Abu Kilabah, kata dia, alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakanku melebihi banyak orang lain. Jadi alhamdulilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Begitu banyak makhluk Allah, tapi aku diberikan oleh Allah kelebihan yang tidak diberikannya kepada banyak orang. Masuklah Abdullah bin Muhammad ke tenda ini. Yang mengherankan Abdullah bin Muhammad adalah laki-laki ini buta. Abu Kilabah ini buta. Tangannya buntung. Buta dan tangannya buntung. Pakaiannya jelek. Tinggal sendirian di tenda yang sangat jelek pula. Ya fulan, kata Abdullah bin Muhammad, saya mendengar Anda tadi katakan begini. Tolong jawab. Apa yang membuat Anda tetap saja menyanjung Allah padahal kondisimu begini? Kata dia, duduklah di sini. Aku akan jawab pertanyaanmu itu. Kata dia, tidakkah engkau melihat aku ini mendengar? Punya telinga. Oh ya, kamu bisa mendengar saya. Kata dia, bukankah telinga ini bisa mendengarkan kebaikan? Aku dengar azan, aku dengar orang baca Quran. Kata Abdullah bin Muhammad, oh iya. Tahukah kamu bahwa banyak orang tidak bisa mendengar? Oh iya. Kata dia, alhamdulillah, Allah berikan aku telinga, dengannya aku bisa mendengar. Itu lebih baik dibandingkan dengan banyak orang yang tuli sehingga dia nggak bisa mendengar. Telinganya itu karunia besar bagi dia dibandingkan dengan orang-orang yang tuli. Tidakkah engkau lihat aku pandai bicara? Ya. Dengan lidahku ini aku bisa berzikir. Aku bisa bertasbih, bertakbir, bertahlil. Oh, tahukah kamu banyak orang yang tidak pandai bicara? Kata dia. Iya. Alhamdulillahilladzi faddalani. Segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakan aku dibanding banyak orang lain yang tidak pandai bicara. Bukankah engkau tahu aku ini berakal? Berakal. Oh iya. Oh berakal. Tahukah kamu banyak orang yang tidak berakal? Kalau pergi mana? Indah Dong belok kanan. Tahu ibu Indah Dong belok kanan? Dari sini Indah Dong belok kanan, dari sana Indah Dong belok kiri. Apa tuh? Gadut. Kata dia, tahukah kamu banyak orang yang tidak punya akal, akalnya enggak sehat? Iya. Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan akalku sehingga aku lebih baik dibandingkan dengan banyak orang yang tidak sehat akalnya. Jadi Nabi katakan, warda bima qassamallahu laka takun awnan nas. Ridailah setiap pemberian Allah untukmu, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya di dunia. Ibu-ibu ya, sebenarnya kebutuhan kita dulu dan sekarang itu sebenarnya sama saja. Cuma kita saja yang menaikkan kebutuhan kita kan. Kita aja ya yang menaikkan kebutuhan kita itu. Dulu orang nggak punya HP, sekarang punya HP. Apakah nggak punya HP itu jadi mati? Enggak juga. Dulu nggak punya mobil, nggak apa-apa, punya sepeda aja, punya motor, jalan kaki sehat ya.
Ada begitu banyak nikmat, dan kita seolah berharap semoga semua nikmat itu ada dalam diri kita. Allah itu katakan begini ya. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Ya, jadi orang-orang kafir itu, kenapa Nabi ini begini, miskin, ya, enggak punya gelang emas, ya, bukanlah dari orang kaya terhormat. Kata Allah, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagikan rezeki, yang membagi-bagi rahmat Allah? Nahnu qasamna bainahum. Kami yang telah membagi-bagikan rezeki itu di antara mereka, bukan kamu. Kadang ya, ini manusia. Lihat mobil bagus, pengen itu jadi mobil dia. Lihat rumah bagus, pengen itu jadi rumah dia. Ada orang dapat jabatan, pengen pula dia dapat jabatan. Padahal nikmat yang tadi itu dibagi-bagi. Rumah si anu bagus, ya, jabatan belum tentu. Ya, kendaraan si anu bagus, sehat belum tentu. Si anu sehat, uang belum tentu. Si anu sehat, ya, si anu punya uang, keturunan belum tentu. Jadi Allah sudah bagi-bagi nikmat itu, lalu kita ingin semua nikmat itu ada pada diri kita sendiri. Ya, kalau mau cari istri, maunya apa? Yang paling cantik. Yang kedua, paling kaya. Yang ketiga, anak bangsawan. Yang keempat, punya jabatan. Yang kelima, nikmat-nikmat ini itu terbagi-bagi. Ini kaya, si anu punya. Mungkin enggak cantik. B aja gitu. B aja, biasa. Ya. Ini cantik tapi mungkin enggak punya uang. Tapi kalau cantik, punya uang, bla 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 bla, Allah sudah membagi nikmat-nikmat itu, dia berharap nikmat itu ada dalam satu orang. Itu mustahil. Jadi dia lihat mobil bagus, itu dia pengen punya dia. Lihat orang sehat, dia pengen pula sehat. Lihat orang punya banyak anak, rukun-rukun, cucu-cucunya, ya, lucu-lucu, dia pengen juga begitu. Allah bagi-bagi. Makanya ada yang dibagikan oleh Allah A, tapi dia ambil dari dia itu B. Ingat ya? Allah kasih dia A, tapi Allah ambil dari dia B. Allah kasih dia C, tapi dia ambil dari dia D. Allah kasih dia E, tapi dia ambil F. Tidak ada orang dia punya A, B, C, D, E 1 sampai 10 punya. Itu enggak ada. Itu nanti di akhirat. Ganti namanya. Dunia ganti jadi sorga. Karena dunia itu artinya kurang. Ini kurangnya. Ini kurangnya. Ini kurangnya. Lalu kalau ada orang, saya enggak mau punya kekurangan, salah tempat tinggal. Nanti di sana. Karena kita diberikan oleh Allah A, B, C, alhamdulillah. Diambil dari kita D, E, F, alhamdulillah juga. Makanya dikatakan warda bima qassamallahu laka takun aghnan nas. Redalah dengan pemberian Allah kepadamu, pasti kamu jadi orang paling kaya. Karena enggak mungkin mengumpulkan semua nikmat itu dalam diri satu orang. Enggak mungkin. Ya. Nah, kita merasa ya, sehat alhamdulillah, tapi enggak punya ini. Punya uang alhamdulillah, tapi enggak punya ini. Ya, punya keturunan alhamdulillah, tapi enggak punya ini. Pasti dia kasih satu, mungkin diambil yang lain. Nah, makanya Abu Kilabah ini sahabat, ya, insyaallah, ya, radhiyallahu anhu. Kata dia, tidakkah kamu tahu banyak orang tidak bisa mendengar? Ya, aku masih bisa mendengar, alhamdulillah. Tidakkah kamu tahu banyak orang enggak pandai bicara? Iya, saya pandai bicara. Tidakkah kamu tahu banyak orang yang rusak akalnya? Aku sehat akalnya. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah
yang telah mengistimewakanku. Makanya Nabi katakan, kalau kamu dapat nikmat dan agar nikmat itu tidak hilang, maka lihatlah orang yang dunaka, yang nikmatnya lebih kecil dibandingkan kamu. Jadi nikmat sepeda itu enak, nikmat sepeda. Ya, terasa betul nikmat sepeda itu kalau kita lihat ada orang jalan kaki. Ya, padahal sepedanya mungkin second ya, sepeda second. Orang lain tetangga enggak punya, jalan kaki aja kita. Itu nikmat sepeda itu. Orang yang jalan kaki pagi-pagi atau siang hari atau sore hari, itu nikmat. Karena ada orang kakinya sudah 4 kakinya. Dia masih 2, alhamdulillah. Tapi kalau jalan kaki, lihat orang yang punya sepeda, hilang nikmat. Kalau orang yang punya sepeda ingin punya motor, hilang nikmat sepedanya. Kalau orang sudah punya motor, ingin punya mobil, hilang nikmat motor. Padahal tadi enggak punya motor, enggak punya sepeda. Makanya Nabi katakan, agar nikmat itu tidak hilang dalam diri kita, maka jangan lihat orang yang punya nikmat lebih, tapi orang yang punya nikmat lebih sedikit dibandingkan dengan kita. Itu yang kedua. Itu rangkaian dari pesan Nabi kepada Abu Hurairah. Yang ketiga, ya, ini agak lebih cepat aja, nanti kita selesaikan pembahasan ayat ini. Yang ketiga, ahsin ila jarika takun mu'mina. Berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, maka kamu akan jadi orang beriman yang sebenarnya. Jadi benar-benar beriman. Nabi katakan, la yu'min, la yu'min, la yu'min, kata Nabi. Demi Allah, tidaklah beriman dia, tidaklah beriman. Maksudnya tidak sempurna imannya. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasul yang tidak sempurna imannya? Kata Nabi, itu orang yang tidak aman tetangganya dari kejahatannya, lidahnya, dari sikapnya, dari tindakannya. Selalu tetangganya itu tersakiti. Ya, tetangga itu, maaf ya, itu salah satu jalan untuk menenangkan hidup atau menikmati hidup, itu adalah tetangga yang baik. Kalau tetangga kita la ilaha illallah, sudah jam 10 masih style musik keras-keras, ya, kita sudah tidur, sudah saatnya istirahat, dia masih ya berjoget-joget, itu jadi masalah tuh. Maka Nabi katakan 3 min sa'adatil mar'i, ini 3 hal itu jadi jalan menemukan kebahagiaan. 3, ya. Pertama adalah al-baitul wasi', rumah yang luas. Tidak harus bagus, tapi luas. Baguslah kalau dia luas, bagus, itu bonusnya gitu. Tapi ini rumah yang luas, karena ukuran rumah itu sejalan dengan ukuran hati. Kalau sempit sekali, atau ya pola pikir jadi sempit, nanti hati jadi sempit. Kalau luas, lapang, atau ya lebih mudah. Jadi al-baitu al-wasi. Yang kedua kata Nabi, al-jarus salih. Apa? Tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Kalau kita pulang malam, enggak usah cemas, karena tetangga kita baik. Kalau ya kain yang di jemuran, dia akan bantu tuh. Ya, mungkin rumah kita belum ditutup, dia akan bantu. Pagar kita belum ditutup, dia akan bantu. Tetangga yang baik itu. Kita di jalan, lalu anak kita sakit, butuh bantuan, itu dia akan bantu. Separuh hidup kita itu tenang kalau kita punya kesibukan di luar, lalu ada tetangga yang baik. Tapi kalau tetangga yang buruk, itu ada dia, kita curiga. Kita dapat rezeki, kita cemas. Taruh motor di luar, kita enggak nyaman. Al-baitu al-wasi, al-jaru as-salih, lalu al-markabul hani. Ya, kata Nabi adalah kendaraan yang nyaman. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam katakan, la yu'min. Siapa yang tidak beriman, yang enggak sempurna imannya, itu siapa ya Rasulullah? Yang tetangganya tidak aman karena ulahnya. Ya.
nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihat, nggak bisa diberi masukan, itu payah. Ya. Tidaklah sempurna iman seseorang, kata Nabi. Siapa? Itu orang yang dia bisa tidur, nyenyak tidurnya, sementara tetangganya lapar, ada yang akan dimakan, dia ya apa, bakaruh gitu ya, sementara tangganya tidak makan. La yu'min, tidak sempurna imannya. Makanya ada sahabat Abdullah bin Amr, ya, nyembelih kambing, lalu diurus kambingnya, lalu kata dia sama apa pelayannya, kamu sudah selesai kasih kawan-kawan, ya, tetangga. Dan termasuk yang Yahudi itu jangan lupa ya. Yahudi pun dapat. Ini tetangga ya, siapapun jatah tetangga, enggak pilih-pilih, maka dia diberi. Jadi wa ahsin ila jarika, berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu. Takun mu'mina, kamu jadi orang beriman yang sebenarnya. Dan yang keempat, sukalah bagi saudaramu apa yang kamu suka untuk dirimu. Sukailah untuk tetangga atau saudaramu apa yang kamu sukai untuk dirimu. Ulama katakan ini dua hal, ya, urusan ibadah, urusan agama, dan urusan dunia. Apa maknanya? Kalau kamu suka bahwa kamu bisa sholat dengan nyaman, sholat dengan khusyuk, kamu bisa baca Quran, kamu bisa beramal soleh, maka harapkan jugalah itu ada pada tetanggamu. Makanya para sahabat, ya, kenapa tidak lama betul usia dakwahnya sahabat itu, lalu kemudian semua orang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan di periode ketika Nabi kirim sahabat Mus'ab bin Umair ke Madinah, ini masih muda, setahun dia berdakwah di Madinah. Tahun berikutnya kata dia, alhamdulillah ya Rasulullah, tidak ada rumah di Madinah itu kecuali sudah dimasuki oleh cahaya Islam setahun. Kenapa? Karena dia punya keinginan bahwa apa yang dia dapat dari agama ini, dia ingin juga dimiliki oleh saudara-saudaranya yang lain. Itu urusan agama. Dan juga yang kedua, urusan dunia. Kalau kamu pengen anak-anakmu sukses, maka berharap jugalah anak saudaramu juga sukses. Kalau kamu pengen sehat, karirnya bagus, maka berharap jugalah agar kawan-kawan sesama umat Islam itu sehat juga dan karirnya bagus pula. Takun muslimah, maka kamu akan menjadi orang muslim yang sebenarnya. Ya, jadi bijak sana, bukan bijak sini. Bijak sini itu nan kelama di awak, ya, sini bijaknya. Tapi nan kelama di awak dan ketujuh dia urang. Karena itu sukailah pada orang lain apa yang kamu sukai untuk dirimu. Untuk dirimu dalam urusan ibadah, ketaatan kamu suka, maka ajaklah orang lain juga. Dan untuk dunia, kesehatan, ya, karir, ya, rezeki, seperti kamu ingin lebih baik, lebih sehat, lebih kaya, maka berharap jugalah orang lain lebih sehat, lebih punya rezeki dan lebih kaya. Yang terakhir kata Nabi, wala tuksirid dhahik, dan jangan banyak-banyak tertawa. Boleh tertawa, Ustaz? Boleh. Yang tidak boleh banyak-banyak. Itu beda, ya. Jadi boleh tertawa, tapi tidak banyak-banyak. Maaf ya, ini tidak untuk kita, tapi mungkin untuk anak-anak di rumah, cucu-cucu di rumah. Kita mungkin ya sudah habislah tawa yang besar-besar itu. Ya, kadang ada satu RT kedengaran, itu tawa siapa? Orang hafal, itu ketawanya si anu. Sifat terhormat bagi perempuan itu diantaranya adalah mereka pemalu. Bukan gengsi ya, tapi pemalu. Ya, seperti sikap terhormat bagi laki-laki adalah pemberani. Itu terhormat. Jadi pemberani itu mulia. Ya. Allah katakan, apa standarnya pemalunya perempuan itu? Apa standarnya?
Waja'at ihdahuma tamshi ala istihya'in wa qalat. Ini cerita tentang isteri Nabi Musa sebelum menikah. Ya. Maka datanglah salah seorang di antara perempuan itu dengan malu-malu. Istihya, tamshi, berjalan dengan malu-malu, wa qalat, dan berkata. Makanya ulama kemudian mengatakan standar malu bagi perempuan itu dilihat pada dua hal. Ya, pertama dari tamshi, berjalannya bagaimana? Tak tahulah gimana caranya mengukurnya, tapi ulama katakan dari cara berjalan itu ketahuan dia pemalu. Yang kedua, waqalat, dari suaranya itu ketahuan dia pemalu. Ini bukan gengsi, tapi pemalu yang terpuji seperti berani bagi laki-laki. Nah, maka jagalah ya, mungkin anak kita, cucu kita, kamu perempuan, tak kayak gitu ketawanya. Gitu. Jangan ya. Di ujung sana RT-nya sampai tawanya ke ujung sana. Laki-laki sih oke, tapi kalau perempuan kayaknya gimana sih malunya gitu. Jadi ukur dari dua hal itu kata ulama dalam mengomentari ayat tersebut. Waja'at ihdahuma, ya, perempuan salah satunya, dia tadi berdua datang berjalan ya sambil malu-malu, waqalat, dan berkata, ya, ayahku mengundangmu ke rumah untuk memberikan balasan karena tadi dia sudah membantu memberikan minuman kepada domba-domba mereka. Panggillah, kata ayahnya. Nabi juga tersenyum. Ya, kalau kita nggak bisa seperti Nabi. Nabi itu gimana? Gimana? Kana dhahku sallallahu alaihi wasallam tabassuma. Ketawanya Nabi itu adalah senyum. Nah, kalau kita mungkin perlu juga bertepuk tangan gitu ya, ketawa. Tapi jangan keseringan. Karena keseringan tumitul qalb, membuat hati kita jadi mati sehingga enggak punya sinyal terhadap kebaikan. Panggil sama Allah, dia enggak respon. Itu karena hatinya mati. Umar katakan radhiyallahu an. Apa kata Umar? Dulu kami cerita. Apa yang kami ceritakan? Cerita tentang kebodohan kami di masa jahiliyah. Kan macam-macam kerjanya orang jahiliyah. Lalu mereka saling ngobrol. Ya, mungkin kita sebelum hijrah barangkali juga cerita. Dulu SMA-nya begini loh. Dulu ya waktu kuliah tuh begini. Ingatlah pengalaman-pengalaman itu, lu ketawa. Lalu kata Umar, lalu Nabi menoleh kepada kami. Jadi Nabi nyata mendengarkan percakapan mereka tentang kebodohan mereka di masa jahiliyah. Maka Nabi kemudian dikatakan oleh Umar, maka beliau tersenyum sehingga nampaklah gigi taringnya. Jadi Nabi kana dhahkuhu tabassuma. Ketawanya Nabi itu tersenyum. Kalau kita nggak bisa tersenyum, itu adalah tanda kita ketawa. Ketawa itu memang ketawa juga. Jangan sampai kebanyakan. Jadi lebih porsinya, jangan sampai begitu. Jadi wa kullil mu'minat, kita kembali ke sini. Tadi terkait dengan satu hadis tadi, meninggalkan yang haram itu lebih utama dibanding amal sunat. Banyak puasanya, banyak ya solat tahajudnya, ini yang sunat maksudnya. Banyak amal-amal sunat lainnya, tapi dia kerjakan yang haram. Itu wal iyadu billah. Ya, seperti amal solehnya tidak berbuah. Makanya kata Allah, wa aqimis shalah, dirikan salat. Dirikan. Apa hasilnya? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau salat kamu itu benar, maka kamu terhindar dari perbuatan keji, kejahatan yang berhubungan dengan urusan kelamin, wal munkar, dan hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Tapi kalau dia salat tapi yang haram juga, makan riba juga, lalu naudzubillah subahat juga, yang enggak jelas juga, itu naudzubillah. Ya, makanya Umar bin Abdul Aziz katakan, bukanlah ketakwaan itu ya puasa sunat di siang hari dan solat malam, tahajud di malam hari, ya terus ditambah-tambah, tetapi yang takwa itu adalah kamu kerjakan yang fardu dan kamu tinggalkan yang haram. Adapun rezeki lebihnya, nyata dia ngaji juga, nyata dia puasa sunat juga, itu kebaikan di atas kebaikan. Jadi kalau dipilih mana, jadi yang paling besar pahalanya memang yang fardu, yang kedua
meninggalkan yang haram, lalu baru yang ketiga mengerjakan amal-amal sunnah. Wala yubdina zinatahun, ini sebenarnya bisa dibaca ibu-ibu di rumah. Jadi perempuan jagalah pandangannya seperti juga laki-laki menjaga pandangannya, normal ya, dan menjaga kemaluannya, kehormatannya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan jangan sampai mereka mempertontonkan perhiasannya ya, illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak. Apa sih yang nampak? Ada yang mengatakan pakaiannya, yang di luar pakaian jangan nampak. Ada yang mengatakan muka dan telapak tangan, di luar itu jangan nampak. Yang boleh pakaian bagian luar dan muka dan telapak tangan. Seperti Nabi katakan kepada Asma ya, ya Asma ya, sesungguhnya perempuan kalau sudah menstruasi tidak boleh terlihat dari dia kecuali ini dan ini. Sudah haid dia enggak boleh ada terlihat dari dia kecuali ini dan ini. Itu namanya yang boleh nampak. Ya, yang boleh nampak. Atau pakaiannya. Itu yang boleh nampak. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah dia menampakkan perhiasannya. Mari kita sebutkan di pekan lalu, perempuan itu sendiri sudah perhiasan, dan kalau sudah dihiasi lagi tentu dia akan menjadi lebih cantik. Maka yang boleh diperlihatkan, yang nampak oleh orang lain hanyalah yang lahir ya, artinya pakaian dan muka dan telapak tangannya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan hendaklah mereka menurunkan ya kerudungnya sampai ke dadanya. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya yang di luar tadi. Tadi muka, telapak tangan mungkin saja orang bisa melihat, mungkin pakaian mungkin saja orang bisa melihat. Tapi ini yang di luar itu ya, illa li bu'ulatihin, maksudnya auratnya. Ya. Janganlah mereka menampakkan auratnya illa li bu'ulatihin, kecuali pada suaminya. Au abaihin, atau kepada ayahnya, atau kepada au abaihin au abai bu'ulatihin, atau bapa dari suaminya, berarti mertuanya. Au abna'i bu'ulatihin, atau anak dari suaminya, anak tirinya. Au ikhwanihin, atau saudara laki-laki mereka. Au bani ikhwanihin, atau ya anak-anak dari saudara laki-laki mereka. Au bani akhwatihin, atau anak dari saudara perempuan mereka. Au nisaihin, atau perempuan-perempuan mereka. Au ma malakat aymanuhun, atau budak-budak mereka. Awit tabi'in ghairi ulil irbati minar rijal, atau para pelayan laki-laki tua. Walaupun tadi kita kasih catatan ya, laki-laki tidak pernah mengenal istilah menopause. Ya, makanya walaupun dia sudah tua masih punya hasrat. Beda mungkin dengan perempuan. Dan waliyadzubillah, kalau ibu-ibu ikuti sebulan terakhir banyak sekali kasus ini di Padang. Ya, la ilaha illallah, kakek lalu kemudian ikut perkosa cucunya. Bersamaan dengan kakek ini ada abangnya. Jadi abangnya perkosa adiknya. Bersama abangnya ini ada pamannya, la ilaha illallah. Bersama pamannya juga ada tetangganya, la ilaha illallah. Entah 5 atau 7 orang. Perempuannya masih kecil, 7-6 tahun ya, diperkosa oleh orang ya, kakek-kakek, paman-pamannya, adik-adiknya, abang-abangnya, lalu kemudian tetangganya. Nah, ini jaga, jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai ini terjadi. Ya, karena apalagi sekarang ya, sekarang yang tidak terlihat sekarang terlihat. Ghairi ulil irbati minar rijal. Ini ya mungkin entah ada entah enggak, tapi Allah katakan ya pelayan tua lalu kemudian tidak punya hasrat. Ya, atau mungkin takut atau apalah. Awitiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa, atau anak-anak yang memang belum jelas bagi mereka ini aurat. Bagi mereka enggak ada masalah. Ya. Ibunya begini, kakaknya begini, enggak masalah. Tapi kalau sudah mumayyiz atau sudah qablal bulugh, sudah menjelang balik, nah itu enggak boleh. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, dan jangan menghentakkan kakinya
agar diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan di kakinya, gelang kaki. Ya, dia berpengaruh. Jadi laki-laki itu sensitif juga dalam hal-hal begitu. Ya, karena ada efeknya. Makanya kata Allah, jangan auratnya dinampakkan, dan bahkan suara perhiasannya pun jangan kemudian kedengaran. Nah, begitu Allah menjaga agar ya fahisyah itu tidak terjadi. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dulu mungkin kalian lakukan ini wahai orang-orang beriman. Dulu laki-laki mungkin dulu ya matanya kemana perginya, ya jelalatan atau macam-macam ya yang terjadi dengan matanya. Nah sekarang ya tahan. Perempuan juga begitu, seperti Nabi tadi katakan, bukankah Abdullah bin Ummi Maktum itu buta? Kata Rasulullah, iya dia buta, dia enggak lihat, tapi kamu. Nah, dan normal kalau laki-laki melihat perempuan lalu tertarik, dan perempuan lihat laki-laki tertarik, karena itu sunnahnya, itu fitrahnya. Yang tidak tertarik justru jadi masalah. Ya, diam saja dia, itu jadi masalah. Nah, atau masalah berikutnya, tertariknya sama sejenis, itu masalah yang lain lagi. Makanya kata Allah ketika ini dulu, ya sebelum turun ayat hijab atau sebelum turun perintah ya untuk menahan pandangan, maka ya mata itu entah kemana-mana, kata Allah, watubu ilallah, bertobatlah kepada Allah wahai orang-orang beriman agar kalian menjadi orang yang beruntung. Allahu a'lam bisawab. Itu kajian kita selesai di 2 pekan terkait dengan waddul basar, tadi terkait dengan perempuan dan sebelum terkait dengan laki-laki. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.